Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Irfan di channel Gerbang Horor. Gimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang cukup. Sebelum ke ceritanya, alangkah baiknya subscribe, like, komen, dan share. Cerita dimulai. Perkenalkan, nama gue Firman Ari, biasa dipanggil Ari atau Ai. Gue berasal dari Tegal, Jawa Tengah, kota yang terletak tak jauh dari atap tertinggi Pulau Jawa. Ini bermula dari gue yang sedang sakit hati ke cewek gue karena ada masalah, dan gue memutuskan untuk pergi ke atap tertinggi Jawa Tengah ini untuk mencari ketenangan. Ya, namanya juga mencari ketenangan. Jadi saya berpikir untuk naik sendirian saja. Di hari Minggu pagi-pagi gue langsung ngambil peralatan yang dipinjam sama teman-teman gue. Dan setelah terkumpul, gue langsung packing semuanya. Gue masukin ke dalam carrier kesayangan gue ini. Dan pas siang gue mengajak adik gue yang namanya Pirja buat nganterin, tapi sengaja gue ngomong mau jalan-jalan biar dia mau nganterin gue. Ja, ikut yuk jalan-jalan ke daerah pegunungan. Pirja, lah mau ngapain kak? Tumben banget dah tiba-tiba ngajak. Biasanya gak pernah nih adikmu diajak. Hehehe. Sambil garuk kepala, ya udah ayo ikut aja, jarang-jarang kan gue ngajak lo pergi. Ya emang gue ini sedikit malas kalau ngajak adik sendiri buat pergi atau main sama temen. Gue emang anaknya agak nakal, jadi gue gak pengen adik gue ngikutin perilaku gue. Dan akhirnya gue pun berangkat dari rumah siang pakai motor metik kesayangan, ngebonceng adik gue ini dengan omongan jalan-jalan yang pada kenyataannya biar nganterin gue sampai base camp Permadi. Jarak dari rumah gue ke base camp lumayan deket, yang hanya ditempuh 1 jam perjalanan dari rumah gue ke base camp. Setelah jalan 45 menit, gue melihat pemandangan sambil menghirup udara segar yang gak gue rasakan di padatnya perkotaan. Jalanan cukup sepi, padahal ini hari Minggu. Ya jelas sepi, orang ini masih PPKM, jadi jarang ada orang keluar. Dan pas sudah sampai di base camp, gua coba ngurusi Maxi, tapi pihak base camp melarang buat solo hiking, dikarenakan dari kemarin gak ada yang pergi naik, dan minimal si Maxi itu 4 orang. Di situ gua bingung, udah persiapin semuanya, hati gua masih ngerasa sakit, terus mau batal juga buat ngedaki. Ya udah, akhirnya gue ambil jalan pintas di perkebunan warga gak jauh dari base camp biar bisa lintas langsung ke pintu hutan Permadi. Ya gue emang anaknya nekat, kalau udah A ya harus A, gak bisa dibatalin gitu aja. Dan setelah sampai perkebunan warga, gue menyuruh adik gue ini yang dari tadi merasa kebingungan. Mungkin dia berpikir kenapa jalan-jalan malah sampainya sini, pantasan bawa tas gede banget, taunya gue cuma disuruh nganter. Dan setelah adik gue pulang, tak lupa gue memberikan uang ke dia buat tutup mulut. Gue ini kemana? Ya gue setiap keluar kota atau ke gunung, gue jarang buat ngomong langsung, pasti kalau udah sampai baru gue telepon, atau setelah gue pulang baru ngomong. Hehehe, namanya juga anak bandel, kalau ngomong takutnya digabolehin. Dan gua jalan menyusuri perkebunan warga. Entah mengapa tumben agak sepi, padahal hari masih siang, tapi gak melihat orang yang sedang berkebun atau aktivitas lainnya. Ya, gua masih berpikir positive thinking. Mungkin karena panas. Kan bisa jadi karena masih panas jadi mager buat keluar rumah. Gua jalan di perkebunan yang sepi ini, dan setelah menempuh perjalanan selama kurang lebih 40 menit, gua sampai di pintu hutan. Ya, terlihat hanya cuma beberapa orang saja, entah itu tukang ojek atau warga yang sedang nyantai sambil sebatas ngerokok. Ya, gua gak tahu. Dan gua langsung masuk ke pintu hutan, diawali dengan salam dan memohon izin melakukan pendakian agar selamat sampai ke bawah lagi. Dan pas gue masuk, gue langsung dihadang sama 2 sosok berbadan gede, berbulu, tapi gue gak pedulin.
Gua terus jalan aja. Pas sudah di samping dia, makhluk itu langsung ngomong ke gua, "Mau ngapain kesini? Kau bukan dari anak sembarangan kesini sendirian. Saya hanya mau menikmati keindahan Tuhan dan menikmati ketenangan di atas sana." Dan tanpa basa-basi lagi, gua langsung berjalan kembali meninggalkan makhluk tadi. Sambil jalan tak lupa gua membakar satu batang rokok untuk menambah inspirasi di otak ini. Sambil berpikir mungkin ditambah kopi jadi nikmat, tapi gak mungkin juga kalau ngopi sambil jalan. Dan kalaupun gua berhenti, gua gak punya cukup waktu karena ini aja udah siang jam 1. Tapi gua tetap memaksa buat berhenti karena ada kewajiban yang belum gua tuntaskan. Dan gua langsung mematikan rokok yang masih panjang ini, melepas carrier, mengambil matras, lalu bertayamum untuk menghemat air. Sehabis bertayamum, gue langsung melaksanakan 4 rakaat sholat zuhur. Selesai sholat zuhur, gue langsung membakar rokok yang tadi, karena menurut gue biar agak hemat. Dan langsung gue beresin semuanya, lipat matras, masukin ke dalam carrier lagi, dan langsung jalan, karena gue gak mau ngebuang waktu dulu. Di tengah perjalanan ke pos 1, gue dikagetkan sama kakek-kakek yang tiba-tiba muncul dari hutan. Di sebelah kiri, sontak dengan spontan gue berucap ke kakek-kakek tersebut, "Assalamualaikum, Kek." "Waalaikumsalam, Jang. Kakek di sini sendirian kah? Sedang ngapain, Kek, di tengah hutan begini?" "Iya, Jang. Kakek sendirian, lagi cari kayu bakar. Di sini rumah kakek, gak jauh, Jang, dari sini." "Oh, Jang sendirian juga kah? Mau naik ke atas?" "Iya, Kek. Saya sendirian. Mau nenangin diri dan mendekatkan diri sama yang di atas dengan keindahan alamnya." "Ya udah, Jang, yang penting hati-hati. Jika ada apa-apa gak usah dipedulin ya. Kita ini emang hidup berdampingan, dan di sini ada yang suka dan gak suka sama Ujang. Jadi tetap doa-doa buat jagain Ujang. Ya walaupun yang jaga Ujang banyak, tapi Ujang tetap harus pasrah diri sama yang di atas." "Ya, Kek, makasih atas wejangannya. Insya Allah saya gak apa-apa selagi saya masih punya Tuhan yang bisa ngelindungin saya." "Ya udah, Jang, kakek jalan dulu ya. Assalamualaikum." "Ya, Kek, hati-hati." "Waalaikumsalam." Dan pas gua baru jalan beberapa langkah, saya nengok ke belakang, kakek itu udah gak ada. Saya tetap positive thinking, mungkin jalan ke tengah hutan kembali. Tapi saya masih heran, kok kakek itu ngomong yang jaga gua banyak. Emangnya siapa coba?